Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha secara perseorangan atau individu. Pada umumnya, perusahaan perseorangan terbagi menjadi dua bentuk skala, yakni dalam skala besar dan juga skala kecil. Pada skala besar, contohkan seperti badan usaha milik swasta atau BUMS, sedangkan pada skala kecil dicontohkan seperti UKM perseorangan. Pada ketentuan hukum positif di Indonesia, belum ditemukan satupun aturan yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib pendaftaran perusahaan, termasuk perusahaan wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut hanya diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang pemilik dan bukan merupakan badan hukum. Dibagi menjadi dua macam, yakni usaha perseorangan berizin dan juga usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Usaha perseorangan yang memiliki izin operasional dan departemen teknis, misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan dan juga surat izin usaha perdagangan. Pada usaha perseorangan yang tidak memiliki izin, misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko kelontong, usaha perseorangan. Pendirian usaha perseorangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan dan di dalamnya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan atau didata setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran, yakni yang pertama fotokopi akta notaris pendirian perusahaan, yang kedua fotokopi nomor pokok wajib pajak, yang ketiga fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan, yang keempat fotokopi PBB terakhir tempat usaha atau kantor serta fotokopi surat kontrak, yang kelima fotokopi izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dari instansi berwenang, yang keenam fotokopi KTP para pendiri perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki satu orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dari perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan perseorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak untuk menikmati keuntungan dan permodalan. Setiap orang yang mendirikan perusahaan perseorangan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri jumlah modal minimum untuk perusahaannya. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jumlah modal minimum untuk perusahaan perseorangan. Ketiadaan aturan modal minimum ini dapat memberikan fleksibilitas bagi wirausahawan untuk merintis atau perorangan ini sangat mudah didirikan dan juga sangat mudah untuk dibubarkan, dikarenakan perusahaan perseorangan didirikan oleh individu dan dikelola secara mandiri oleh satu orang saja dengan menggunakan modal yang berasal dari pengertian dari persekutuan perdata atau masjab. Di dalam pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata adalah orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau imren ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang masjab atau persekutuan perdata. Yang pertama, setiap sekutu bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Yang kedua, didirikan paling sedikit oleh dua orang. Yang ketiga, besarnya jumlah modal dapat ditentukan oleh dirinya sendiri. Keempat, jangka waktu tidak terbatas atau bisa saja dibatasi atas kemauannya sendiri. Yang kelima, dipimpin oleh para sekutu dapat mempunyai cabang. Yang keenam, setiap sekutu wajib mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab. Persekutuan perdata ini terdapat dalam 4 bagian, yakni penjelasan definisi dari persekutuan perdata telah diatur di dalam pasal 1618 KUH Perdata. Kemudian, di dalam pasal 1633 KUH Perdata menjelaskan tentang pembagian keuntungan dan kerugian.
Kemudian pada pasal 1636 sampai 1641 KUH Perdata menjelaskan tentang kepengurusan dalam mascap. Dan yang terakhir di dalam pasal 1619 sampai 1624 KUH Perdata menjelaskan tentang unsur mascap khusus atau di dalam pasal 1600. Dan persekutuan perdata didasari atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis sehingga perjanjian tersebut bersifat konsensual, dijelaskan di dalam pasal 1618 KUH Perdata. Kemudian, perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan oleh perjanjian, disebutkan di dalam pasal 1624 KUH Perdata. Kemudian, syarat-syarat pendiriannya harus memenuhi sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ditekankan pada kapasitas kepribadian sekutu yang bersangkutan, dan untuk masuk atau keluarnya diatur secara statutaire. Persekutuan perdata merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu-gugat untuk memenuhi prestasinya, disebutkan di dalam pasal 1642 46 sampai 1647 KUH Perdata dijelaskan mengenai pembubaran mascap atau persekutuan perdata. Persekutuan perdata dapat dibubarkan ketika yang pertama, terlampaunya waktu terdapat pada perjanjian. Yang kedua, selesainya tujuan yang menjadi alasan didirikannya mascap tersebut. Yang ketiga, terdapat kehendak dari seseorang atau beberapa sekutu yang ada di dalam mascap. Yang keempat, salah satu sekutu meninggal atau dinyatakan pailit. Yang kelima, persekutuan tetap berjalan dengan diteruskan oleh ahli waris sekutu yang meninggal. Yang keenam, adanya musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam satu kemitraan dengan nasabah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional. Adalah tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat di dalam tulisan dan disaksikan secara bersama-sama. Yang kedua, modal harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, semisal lisensi, hak paten, dan sebagainya. Yang ketiga, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertakan dalam mitra lainnya. Namun porsi melaksanakannya pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan pembagian keuntungan yang pertama, yakni adanya ijab kabul atau sifat, di mana adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengolahan harta. Yang ketiga, objek akad yang disebut dengan maqud alaih yang mencakup modal ataupun pekerjaan. Yang keempat, adanya nonton. Jangan lupa dicatat ya biar selalu ingat. Oke? Bye bye.